Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita melakukan kegiatan kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk bersekutu, membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru, yaitu 2 Timotius pasal 2 ayat 1 dan 2. Kita juga akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Sebelum kita membaca firman-Nya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, Tuhan yang kami sapa Bapa oleh karena anak-Mu Yesus Kristus, kepadamu pada saat ini kami datang mengucap syukur untuk segala kasih setia Tuhan yang selalu dinyatakan atas kami. Terkhusus pada pagi hari ini kami boleh mengalami kekuatan, kesehatan, dan sukacita. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Sebelum kami beraktivitas pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mengawali dengan membaca dan merenungkan firman-Mu, yang kami percaya dengan kuasa Roh Kudus-Mu akan menuntun dan menyertai kami firman-Mu ini dalam sepanjang kehidupan kami hari ini. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk memahami firman-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, ampunilah dosa kami Tuhan, supaya kami layak ada di hadapan-Mu. Berfirmanlah kepada kami saat ini, sebab sesungguhnya kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 2 ayat 1 dan 2, firman Tuhan. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Amin. Itulah firman Tuhan bagi kita saat ini. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang selalu merenungkan, bahkan sungguh-sungguh melakukan firman ini dalam sepanjang kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop bacaan kita 2 Timotius pasal 2 ayat 1 dan 2, saya memberikan tema kasihnya menguatkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pandemi COVID-19 saat ini belum berlalu. Bahkan semakin menghantui kehidupan kita. Semakin banyak orang menderita karena kehilangan anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, dan tekanan-tekanan hidup lainnya yang dapat membuat kita menjadi stres dan putus asa. Dalam kondisi dan keadaan yang demikian inilah, firman Tuhan datang menghampiri kita dan mengingatkan kita bahwa engkau harus menjadi orang yang kuat dan tegar dalam menghadapi penderitaan. Seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Dengan melihat kondisi yang dialami saat itu, di mana penderitaan oleh karena tekanan para pengajar sesat yang merajalela, adanya kemerosotan moral dan spiritualitas orang-orang yang ada di sekitar Timotius, termasuk jemaat yang dilayaninya, membuat Timotius tidak berdaya dan merasa lelah dan tidak sanggup melihat dan menjalani kondisi yang demikian. Sehingga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus melalui firman-Nya memberikan semangat kepada Timotius untuk jadilah kuat. Engkau harus bangkit dari ketidakberdayaanmu dan bangunlah semangatmu untuk selalu melawan kondisi ini yang dapat membuat engkau kehilangan pengharapan.
Timotius dikuatkan oleh Paulus. Engkau harus menjadi orang yang kuat. Kenapa Timotius harus menjadi orang yang kuat? Dalam menghadapi penderitaan, dalam menghadapi berbagai penganiayaan, bahkan juga hal-hal yang membuat dia merasa tidak nyaman. Paulus mengatakan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa engkau harus kuat? Karena kasih karunia yang telah dinyatakan oleh Allah atasmu seharusnya membuat engkau bertahan dan berjuang untuk melewati masa-masa sulit ini. Karena engkau tidak sendiri, tetapi engkau punya Tuhan yang luar biasa, yang akan selalu bersamamu, yang akan selalu memberikan kekuatan, yang akan selalu melindungi engkau dari mara bahaya. Oleh karena itu, kata Paulus, kalau engkau mau jadi kuat, engkau harus dekat kepada Tuhan. Engkau harus percaya bahwa kasih karunia Allah telah dinyatakan atas kehidupanmu. Dan tekun setialah dalam pelayanan atau pekerjaan yang sudah dipertanggungkan di dalam hidupmu sebagai pemberita Injil. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi dalam firman Tuhan ini, Paulus mengingatkan Timotius dan juga mengingatkan kita semua bahwa kita harus menjadi orang yang kuat, harus memberikan semangat pada diri kita bahwa saya akan berjuang, saya akan bertahan, dan Tuhan akan memampukan saya melewati masa-masa sulit ini, termasuk pandemi COVID-19. Dan itulah yang melegakan kita, yang mensukacitakan kita, sehingga segala hal yang kita hadapi khususnya sepanjang hari ini, kita akan menjalani dengan penuh sukacita. Karena firman-Nya mengatakan, jadilah kuat karena kasih karuniaku menyertai engkau. Terpujilah Tuhan dan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Oleh karena sebelum kami memulai kegiatan kami, firman-Mu menghampiri kami, melawat kami, menguatkan kami, supaya kami boleh menjadi orang yang kuat, yang tegar, yang sanggup untuk menjalani kehidupan dengan segala tantangannya. Karena kami percaya Tuhan, bahwa kasih karunia Allah selalu menyertai kami, baik dalam suka pun juga dalam duka. Bapa di sorga, kami datang menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studi anak-anak kami, dalam segala hal. Biarlah kasih karunia Tuhan menyertai kami, memberikan kekuatan, kesehatan, dan sukacita, supaya kami dapat menjalani hidup ini dengan penuh pengandalan kepada Tuhan, serta percaya bahwa curahan berkat Tuhan akan terus dinyatakan bagi setiap orang yang selalu setia mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di sorga, karena Engkau terus memberikan kami ketenangan dengan firman-Mu ini. Bahkan kami tetap bertahan dan terus berjuang untuk memberikan semangat bagi diri kami dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dan kami juga akan tetap taat dan setia terhadap himbauan-himbauan yang mengharuskan kami ketika berada di luar rumah mematuhi protap COVID-19. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami datang mengucap syukur kepadamu saat ini dengan kekasih-kekasih kami yang boleh merayakan ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran,
sembuh dari sakit, sukses dalam pekerjaan, pendidikan, usaha, bahkan berbagai berkat-berkat-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan mereka. Biarlah dengan kesemuanya ini semakin memampukan jemaat Tuhan untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Bapa di sorga, kami juga datang berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang mengalami penderitaan oleh karena sakit. Kami berdoa Tuhan bagi saudara dari Ibu Elisaman yang ada di Palopo sementara dalam perawatan di rumah sakit Palopo. Kami juga berdoa Tuhan bagi kekasih kami Bapak Sela yang sementara dalam perawatan di rumah sakit Grestelina. Bahkan kami juga berdoa Tuhan bagi kekasih-kekasih kami yang mengalami sakit dalam proses pemulihan, pengobatan, baik yang ada di rumah sakit. Tuhan, kiranya Engkau melawat mereka. Tuhan, jamah bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan, pulihkan dan sembuhkanlah mereka. Kami juga berdoa bagi yang berduka cita oleh karena kehilangan anggota keluarga. Kami mohon Tuhan hiburkan dan teruslah berikan pengharapan. Yang mengalami kesulitan hidup oleh karena pandemi COVID-19 saat ini, kami memohon Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati mereka melalui kekasih-kekasih-Mu yang Tuhan curahkan berkat-Nya supaya boleh berbagi dengan setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Bapa kami di sorga, saat ini juga kami datang berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang mengalami penderitaan oleh karena bencana alam yang terjadi di daerah Masamba, bahkan beberapa desa lainnya. Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami mau serahkan mereka. Biarlah Tuhan hiburkan, Tuhan berikan pengharapan, dan Tuhan tetap memberikan kekuatan. Bahkan kami percaya tiada berhentinya kekasih-kekasih-Mu menyalurkan bantuan dalam berbagai hal untuk kekasih-kekasih kami yang menderita. Karena kami percaya bahwa pada waktunya pemulihan akan berlangsung di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang sementara menderita di daerah Masamba. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami tetap berdoa bagi perjuangan pemerintah, bangsa dan negara kami melalui tenaga medis, TNI, Polri, media, para peneliti, bahkan siapapun yang terlibat di dalam penanganan COVID-19 saat ini. Kami memohon Tuhan berilah hikmat supaya mereka tetap kuat dan Tuhan punya banyak cara untuk menolong mereka supaya mereka tetap tegar menyelesaikan tugas tanggung jawab ini dengan baik. Dan pada waktunya kami boleh mengalami kelepasan, kami boleh beraktivitas dengan baik lagi tanpa disertai rasa takut dan gelisah. Itulah yang menjadi harapan dan kerinduan kami bersama Tuhan. Kiranya Engkau boleh mendengar dan Tuhan jawab sesuai dengan waktu Tuhan. Bapa di sorga, kami mau serahkan kehidupan kami hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.